Sudah bergabung pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rian Nugroho. Pak Rian, selamat malam. Malam, Mbak. Pak Rian, tadi Anda sudah mendengarkan pernyataan dari dua narasumber saya, Bung Doni, Kang Emil, dan juga tadi ada Pak Ariza, Wagub DKI Jakarta. Apa respons Anda? Ini saya ingin bertanya, apa betul medianya yang seolah membesar-besarkan atau memang sebenarnya Anda juga mencium adanya ketidakakuran? Dan kalau ada, apakah memang sekarang sudah benar-benar akur? Jadi di dalam kebijakan publik itu salah satu faktor yang penting adalah komunikasi kebijakan. Contohnya saya sangat suka dengan Mas Doni. Saya bayangkan kalau juru bicara presiden kayak Pak Doni ini keren ini. Karena saya langsung saja ya, ini berhubungan dengan pelakunya. Kawan kita itu yang sedang jadi juru bicara, seringkali beliau itu terlibat emosi politiknya. Ini yang jadi masalah. Padahal antara pusat daerah sudah jadi satu, tapi emosi politik keluar sehingga seolah-olah keluar dalam ekspresi yang di luar yang namanya yang diharapkan komunikasi kebijakan itu. Dan ini bukan beliau saja. Mohon izin saya sebutkan juga. Pak Menko juga gitu. Pak Menko memberikan pernyataan, jelaskan bahwa kemarin itu Pak Anies ini dengan presiden. Harusnya Pak Menko nggak boleh ngomong seperti itu. Beliau nggak boleh menciptakan yang lain. Nah, pembelajaran bagi kita adalah bagaimana kita mempunyai tim komunikasi kebijakan yang baik. Sehingga apabila ada perbedaan sana sini rapi di luarnya begitu. Padahal kita sudah lihat ya antara Pak Anies dengan Kang Emil itu betul-betul kompak itu saling menyatu. Kemudian kita lihat juga Pak Anies itu betul-betul menghormati dan menghormati apa yang Pak Jokowi katakan. Pak Jokowi kan bilang kan dalam sidang kabinet sekarang itu kesehatan nomor satu kan. Nah beliau itu mengedepankan apa namanya yang disebut sebagai PSBB. Meskipun PSBB pun itu belum cabut karena kan SK Menkes itu. Nah ini yang terjadi adalah karena komunikator kebijakannya itu sedikit terkontaminasi oleh pikiran politik, bukan pikiran kebijakan loh ya. Dia slip. Dan slip kecil, efeknya banyak. Jadi kalau di sini nyeleweng 100 cm, kan udah 100 meter itu. Jadi ini pelajaran bagi kita harus betul-betul baik dalam berkomunikasi kebijakan. Kalau sekarang apakah Anda sudah yakin ini akur untuk kemudian bisa saling bekerja sama memastikan PSBB berjalan lancar sehingga angka penularan COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin? Pertama saya yakin akur antara pusat daerah. Kalau nggak akur dimarahin sama Kompas TV ini gimana publik udah seperti ini. Jadi ini Kompas TV adalah kontrol publik. Ini memberitahu pemerintah, don't do the same again. Dan ini saya kira dari Pak Jokowi udah berikan visi yang bagus. Pak Anies merespon. Yang pertama sekarang adalah jangan pernah kita mendikotomisasi lagi. Ini kan masih muncul dikotomisasi, labelisasi. Ini 21, 12, apalagi lupakan itu. Di medsos masih muncul lagi. Jadi mulai sekarang stop. Jangan punya cuma hoax saja, tapi hoax yang teman-teman yang endorse itu mulai harus menahan lah. Ini stop ini. Ini sekarang NKRI. Karena saya juga masih melihat di Facebook itu ada mengatakan Pak Anies nggak NKRI. Ini bagaimana sih? Siapa yang ngomong ini? Justru sekarang Kominfo, polisi tangkap orang seperti itu karena membuat ini jadi gaduh. Kenapa? Kita udah mulai tenang nih. Lihat, tadi Pak Doni sampaikan dengan sangat dingin, sangat tenang. Pak Wagub juga gitu, Pak Emil juga seperti itu. So, please be calm. Jadi saya sangat yakin ini akan akur. Tapi saya ingin dapat pendapat Anda juga. Ini kalau kemudian ada PSBB, kira-kira besok apa yang kemudian harus dikoordinasikan, dipastikan gerak seia sekatanya dengan daerah-daerah penyangga, khususnya Bodebek yang ada di bawah Kang Emil? Oke, nomor satu. Yang namanya Forkominda itu ada, tetapi komunikasi kebijakan di kasus pandemi COVID yang kolateral damage seperti ini tidak boleh dengan cara-cara biasa. Jadi nomor satu adalah apa yang dibicarakan di Forkominda adalah skenario-nya apa. Karena ini bukan masalah SOP. Problem kita adalah kita menggunakan SOP-nya itu. Jadi sekarang DKI Jakarta punya skenario apa? Dibicarakan sama pusat ini skenario kami. Kemudian daerah skenario. Dengan demikian pendekatan public policy pada level seperti ini, levelnya adalah skenario. Nah itu yang sama-sama dipahami karena skenario milik bersama. Dan tidak boleh ada curiga-curigaan. Jadi pendekatannya adalah skenario. Oke. Kang Emil, sudah adakah skenario-skenario yang akan dijalankan bersama? Ya, jadi begini Mbak Sofi, Bodebek itu tadi kan menyumbang lebih dari 60%, hampir 70% penyebaran COVID di Jawa Barat ya. Padahal jumlah penduduknya hanya 20%. Tapi ekonomi itu terbagi dua, Mbak. Jadi respon kami itu adalah ekonomi yang berhubungan dengan Jakarta itu akan direspon sama seperti kebijakan Jakarta. Tapi kan ada ekonomi mandiri, Mbak.
kayak Bogor, tinggal di Bogor, kerja di Bogor, belanja di Bogor, itu kan nggak ada hubungan dengan Jakarta. Nah itu akan melakukan yang namanya PSBM mikro itu. Jadi misalkan di kelurahan ini ada masalah, kelurahannya aja, tidak seluruh kotanya kita lakukan pengetatan yang luar biasa. Dan terbukti itulah menjadi resep Jawa Barat sampai hari ini. Nah mudah-mudahan dengan rencana ini terjadi sinkronisasi. Makanya saya dalam komunikasi publik, saya pilih kata-kata itu yang baik dan menurut saya menyemangati. Saya itu selalu posting hal-hal positif lah, kira-kira begitu. Karena ini ngomongin komunikasi publik. Terakhir tadi Mbak misalkan ya, saya tadi baca headline-headline berita yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Ada kata Ridwan Kamil memperingatkan Anies, ada kata Ridwan Kamil menasehati. Jadi menurut saya pilihan judul itu Mbak, saya titip ke teman-teman media ya, tolong hati-hati. Jangan karena clickbait supaya banyak yang masuk, yang ngeklik. Tapi akhirnya suasana kebatinan warga itu jadi panas, jadi rame, yang sebenarnya dalam kenyataan kita nggak seperti itu Mbak. Jadi ini juga masukan kepada semua pihak supaya sama-sama, maka ada teori pentahelix A, B, C, G, M, akademisi, bisnis, komunitas, government, media. Pentahelix ini adalah rumus kolaborasi kalau COVID mau beres dengan koordinasi yang lebih baik. Kira itu. Yang jelas memang semua pemimpin baik di pusat maupun daerah harus menunjukkan teladan juga bagaimana cara bekerja sama supaya sinyalnya ditangkap oleh masyarakat bahwa kita memang harus bekerja sama. Kang Emil, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih atas waktu Anda. Nanti saya akan lanjutkan perbincangan dengan Bung Doni dan juga Pak Rian sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.